record. Nah, set recordnya. Nah, jadi di bab 2 itu ini ya. Udah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, Kak. Jadi kemarin Rahayu kan saya suruh lanjut bab 2 ya, Rahayu ya. Betul, Pak. Nah, tapi saya kemarin kurang lihat lagi tuh. Saya lihat lagi kamu masih A ya. A, jadi bab 1 pendahuluan A gitu kan, latar belakang. Nah, itu dirubah jadi satu-satu ya. Iya, Pak. Sudah saya ubah. Nah, iya. Jadi semuanya yang kayak begitu-begitu mah saya kadang-kadang males buat ininya ya. Terus kerapihannya juga saya kadang-kadang di sebelum kirim ke saya dilihat lagi nggak Pak? Itunya spasinya lah, terus ininya si Jessica juga nih masih aja nih. Kemarin dikirimin spasinya begitu ya. Jadi yang begitu-begitu janganlah nih. Kayak misal nih kajian penelitian relevan di bawah sini nih. Nah ini kebawahin aja. Ngapain ada di sini nih? Kemarin si Meka ya. Ya bener ya Meka. Iya, Pak. Betul. Itu kurang apa enter, Pak. Maaf. Yang begini-begini di enter lah. Terus eh, yang kalau ada istilah-istilah bahasa Inggris gitu ya, itu kan harus miring gitu. Nah yang begitu-begitu mah kan dasar lah. Maksudnya kadang saya juga nggak teliti lah. Maksudnya ngeliat yang begitu-begituan mah. Saya kan ngelihatnya isi gitu. Cuma kalau kelihatan ya saya ini. Nah, di bab 2 ini adalah ada tinjauan pustaka dalam landasan teori ya. Jadi kalau biasanya nih ya, kan, kalau Staben kan basicnya eh, dosen-dosennya dulu karena ada cuman buat pendidikan guru apa PKB lah, buat guru pendidikan keagamaan Buddha gitu kan, terus kejuruan Buddha kan kaitannya itu jarang yang pakai kuantitatif misalkan kayak gitu ya. Nah, jadi di bab 2-nya itu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini biasanya di apa erat kaitannya sama kualitatif gitu. Jadi kalau kuantitatif itu biasanya landasan teori. Tapi ikutin aja ya, karena ini udah ininya Saben gitu. Jadi bab 2 tinjauan pustaka. Nah, di bab 2 ini ngapain aja? Tinjauan pustaka berisi telaah atau ulasan atas pustaka-pustaka yang relevan dengan topik karya ilmiah untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Nah, ini di buletin ya. Di sini ada state of the art. Nah, state of the art itu apaan? Ada yang tahu state of the art? Hah? Atau baru tahu istilahnya? Tahu nggak? Woi, ada yang tahu Enggak, nggak? Woi, woi. Pak. Enggak Hah? Nggak tahu tahu. ya? Nggak Enggak tahu. tahu, Pak. State of the art kalau di bahasa Indonesia ini apa ya? Apa Jess? State of the art. Enggak tahu. Hah? State of the art. State of the art. Rancangan penelitian yang terperinci dan unik dibandingkan penelitian terdahulu. Tuh ya. Jadi state of the art menurut Profesor Dr. Hussein Umar ya, ini penelitian yang terperinci dan unik gitu. Kalau misalkan apa kita belajar pemasaran lah sama saya kan selalu ngomongin uniqueness beda gitu kan. Nah sama aja di dalam penelitian ini harus ada state of the art, ada uniqueness. Nah uniqueness ini lahir dari eh, satu gap penelitian gitu kan, satu gap penelitian yang nantinya akan menjadi novelty di penelitian kalian. Novelty tahu ya, novelty si novel kemarin sama si Titi. Tahu novelty nggak? Enggak, Woi, Pak. hah? Enggak Nggak tahu. tahu. Kebaruan. Kebaruan kan suka ditanya nanti. Kebaruan penelitian kamu apa? Nah, kebaruan itu lahir dari gap ya, dari research gap, dari eh ya dari research gap penelitian kalian.
Terus nanti lahir state of the art atau novelty. Jadi state of the art ini bisa dibilang novelty gitu. Jadi di bab 2 ini adalah diketahui sampai yang state of the art-nya nih. Jadi secara umum tinjauan pustaka ada 4. Yang pertama kita bahas kajian teori, kedua kajian penelitian relevan, ketiga kerangka pemikiran, keempat pertanyaan atau hipotesis penelitian. Jadi kajian teori menguraikan tentang teori yang terkait dengan variabel penelitian. Dimulai dari definisi, ya, konsep-konsep, asumsi, dan indikator, ya. Jadi harus ada indikator ataupun ada dimensi. Kalau misalnya ada dimensinya, tuliskan. Ada indikatornya, tuliskan. Tapi kalau nggak ada dimensinya, ya udah indikator aja juga nggak masalah, ya. Nah, ini untuk mengukur variabel, ya, tersebut sebagai landasan untuk mengembangkan instrumen penelitian. Terus yang B-nya ada kajian penelitian relevan. Eh, Nah, kajian penelitian relevan ini kajian berfungsi sebagai pendukung kajian teori, ya, yang dikemukakan para ahli. Makanya saya suruh 10 referensi buat, kan bisa dari latar belakang, nah dimasukin juga di bagian bab 2, ya. Jadi ada referensi yang banyak di penelitian kalian. Terus yang C-nya ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran merupakan uraian nalar dari peneliti dalam upayanya menjawab tujuan penelitian. Terus pada bagian kerangka pemikiran, meneliti merangkai pola pikir, ya. Jadi kerangka pemikiran itu pola pikirnya gimana gitu. Nah, yang D-nya pertanyaan penelitian. Ya, kalau misalkan di kualitatif apa si apa Misda, kan kalau kuantitatif biasanya hipotesis kan, hipotesis penelitian. Kalau kualitatif apa Misda? Yang punya saya kemarin ya, Pak. Ya, yang namanya kualitatif nggak ada hipotesis gitu. Kalau kuantitatif pasti ada hipotesis. Nah, kualitatif apa tuh? Nah, kamu kan katanya suka kualitatif. Nah, harus tahu dong. Nah, sampai situ ada pertanyaan nggak? Masih bingung nggak? Bingung ya? Bingung? Bingung nggak? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup nih. Bingung? Ada pertanyaan? Bingung juga mau nanyanya, nanya apa gitu? Ayo, ada pertanyaan nggak? Devan, Jessica, Retno, Desti, Budi, yang lain? Saya Deva mau tanya, Pak, yang di bagian kajian teori ya, yang pertama hmm, itu teorinya itu berapa? Minimal atau maksimalnya? banyak lah. Tapi di sini tuh bukan kopas ya, bukan yang paling gampang di sini tuh. Nggak kopas doang, ya. Jadi bab 2 di sini ada landasan teori, ya, tinjauan pustaka. Jadi sumbernya pertama harus dari buku, ya. Jadi bersumber dari buku. Yang kedua sumbernya dari jurnal. Jadi 2.1 isinya gimana? Kajian teori. Di sini ada grand teori, middle teori, sama apply teori. Jadi kalau grand teori ini batasan teori atau batasan kajian. Biasanya ditemukan di mata kuliah, teman-teman, ya. Jadi kalau manajemen ya nggak jauh-jauh gitu kan, mata kuliahnya apa gitu. Kalau ngomongin pemasaran ya berarti eh, ya masuknya manajemen gitu kan, grand teorinya. Terus ditularkan, diturunin jadi middle teori manajemen pemasaran. Nanti masuk apply teorinya adalah variabel-variabel Anda gitu. Jadi grand teori ini teori besarnya, ya. Nah, ini kumpulan definisi dari beberapa ahli. Nah, definisi manajemen gitu kan. Nah, kalau ngomongin bikin kajian teori, kita mulainya dari bawah dulu, ya. Jadi dari apply teori dulu. Nah, apply teori ini teori variabel yang Anda gunakan. Di sini kan ada, misalnya saya contohkan judul saya adalah pengaruh brand awareness dan word of mouth terhadap keputusan pembelian, gitu ya. Nah, di sini ada brand awareness, ada word of mouth gitu kan, di apply teorinya. Nah,
Loh, kok ini grand teori ya? Ini bukan grand teori ya. Tadi dulu, saya rubah dulu. Keputusan pembelian kok grand teori. Bentar, bentar. Salah persepsi Anda. Pak, izin tanya. Kalau yang di kajian teori itu yang dibahas itu variabel Y-nya dulu atau X-nya dulu ya, Pak? Nah, nanti saya jelasin. Yang dibahas itu ya itu dari grand teorinya dulu. Hmm, apa, Dek? Wah, Ciki, Ciki. Bagi dong nanti. Nah, ini nih ya. Udah kelihatan? Jadi kan variabel kalian punya variabel masing-masing, ya. Nah, eh, udah kelihatan ya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Ah, oke. Jadi kalian mulai dari apply teorinya dulu, ya. Di sini ada, jadi kalau emang nanti menghindari pertanyaan grand theory, middle theory, dan apply theory, ya kalian eh, buat sejelas-jelasnya. Apa? Ini apa? Yang mana? Ini. Bukan tuh mana tuh? Ini lagi apa? Mandi. Mandi. Nah, jadi dari applied teorinya dulu ya. Di sini ada X1, X2, kan grand awareness, word of mouth, dihubungkan sama keputusan pembelian. Kalau misalkan nanti tadi menghindari pertanyaan itu, kalian harus jelas nerangin eh, grand theory, middle theory, applied theory di sini. Ya, kalian gambarin seperti ini. Jadi nggak perlu ada pertanyaan lagi. Jelas di sini gitu. Nah, apply teori ini ya teori yang Anda gunakan ya. Jadi apply teori yang dipakai gitu kan. Teori topik dalam penelitian Anda gitu. Di sini ada brand awareness sama word of mouth terhadap putusan pembelian. Nah, ini itu berarti masuk ke dalam teori bauran pemasaran gitu. Nah, terus kalau ngomongin ini brand awareness, word of mouth, putusan pembelian, ya berarti erat kaitannya sama middle theory nih. Middle teorinya apa? Yang ngomongin tentang manajemen pemasaran gitu. Nah, nanti apa dijelasinnya apa aja? Ya ini ya, pemasaran, manajemen pemasaran itu apa? Jadi pemasaran definisinya kan banyak dari Kotler, dari Armstrong gitu ya. Ya minimal tiga ahli Anda jelaskan di situ. Terus dari situ Anda jelaskan lagi manajemen pemasaran di bawahnya tuh bagian misalkan kan itu 2.1 landasan teori gitu ya. Jadi jadi bukan tetap alirannya dari bawah dari atas ke bawah ya. Jadi eh, middle teori ini adalah manajemen pemasaran. Nah, grand teorinya apa? Grand teorinya adalah manajemen gitu. Jadi Anda menjelaskan dulu manajemen di atas gitu. Jadi di bab 2, 21 kajian teori, nah yang pertama dijelaskan adalah manajemen gitu. Grand teori manajemen gitu. Nggak usah ditulis juga sih grand teorinya manajemen gitu aja. Jadi 2.1 eh, bagiannya 2.1 kajian teori jadi 2.1.1 jadinya ya manajemen gitu. Nah, manajemen itu apa? Definisi manajemen dari berbagai sumber gitu. Tapi arahnya di buku gitu ya. Jadi wajib buku nih. Nah, wajib buku teori-teori manajemen ini definisinya apa saja gitu. Terus Anda masuk ke middle theory yaitu manajemen pemasaran 2.1.2 gitu. Nah, dimulai lagi pemasaran itu apa, manajemen pemasaran itu apa gitu. Bauran pemasaran itu apa gitu. Nanti di sini dibutuhkan pendapat Anda. Pendapat Anda itu apa? Menginterpretasikan, merangkum pendapat-pendapat dari ahli-ahli tadi, tapi sesuai dengan pendapat Anda. Jadi di situ ada pemikiran Anda gitu. Ya.
Nah, dirangkum sama Anda masuk ke apply teori. Apply teorinya, nah kalian jelasin tuh keputusan pembelian tuh apa juga ya. Nah, di keputusan pembelian, di brand awareness, di word of mouth, kalian harus punya yang namanya dimensi dan indikator untuk mengukur. Jadi, eh, indikator ini, keputusan pembelian itu apa sih indikatornya gitu kan? BA ini, brand awareness ini apa sih indikatornya? Word of mouth ini apa sih indikatornya gitu. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Jadi begitu tuh, nyusun landasan teori dan tinjauan pustaka di 21. Ada pertanyaan nggak? Paham? Semua? Woi, Mau tanya, itu yang di bagian manajemen sama yang manajemen pemasaran itu, dia yang di kajian teorinya cuman definisinya aja atau ada hal lainnya? gimana gimana? Ada apanya? Yang dijelasinnya itu definisinya aja atau ada kan kalau yang tadi itu ada indikator-indikatornya gitu kan yang dijelasin. Nah, kalau yang di bagian manajemen sama manajemen pemasaran yang Bapak jelasin itu dijelasin juga nggak indikatornya atau yang lainnya atau hanya definisi aja? Perlu. Nggak perlu. Jadi indikator ini kan kalian di apply teori. Jadi ngapain ini apa nanti ngukur manajemen sama manajemen masuk kan yang diukur cuman kebutuhan pembelian, brand awareness sama word of mouth. Di sini definisi definisi isinya sama mungkin yang mendukung ya, yang mendukung si manajemen itu apa sih gitu. Bisa pendapat para ahli, terus ada juga pendapat yang lain yang mendukung gitu. Tapi untuk dimensi indikator itu dijelaskan di keputusan pembelian, brand awareness sama word of mouth-nya gitu. Di sini kamu jelasin definisi-definisi sama. Mungkin kan kalau bauran pemasaran itu ada ini ya, apa? Bauran pemasaran, nah, apa coba? Marketing mix. Itu dari kalian semester 3 juga udah, Produk. nah, apa? Ada 4P, ada 7P. Kan saya sering ngomong kayak gitu kan. Nah, itu dijelaskan juga di situ ya. Nggak apa-apa gitu. Pak Badan mau mas. tanya, Ah, kan Bapak gitu bilang kalau saya pakainya yang grand theory. Terus ini kan ada middle, ada apply teori. Berarti saya harus pakai grand teorinya doang apa sama yang apply teorinya juga? semuanya. Tiga-tiganya jadinya tuh dipakai, Pak. Ya iyalah, untuk Bukan. nyusun landasan teori itu mulai dari grand teori, habis grand teori middle teori, habis middle teori apply teori. Pak, saya mau nanya juga, Pak. Hmm, apa? Tadi kan untuk kajian teorinya udah dijelasin kayak menurut para ahli. Nah, pada proses pencarian tahunnya itu boleh nggak Pak dari tahun berapa gitu untuk bab 2 ini ada kayak keterangan dari tahun berapa nggak? Nah, Ya emang yang harus kedua, ada, harus ada keterangannya tahun berapa. Nah, minimal itu 2019. Jadi kalau misalkan kalian menemukan Kotler yang tahun 2003, ya sejak apa istilahnya kalian harus mencari penelitian terdahulu kan di sini kata saya ada bersumber dari buku dan jurnal. Nah, kalau misalkan harus 5 tahun ke belakang, ya berarti kalian ngambil jurnalnya. Biasanya di jurnalnya itu kan ada beberapa teori para ahli. Kotler, eh, kayak kemarin ya, Kotler dalam penelitian siapa gitu, tahun 2019 gitu. Terus, apa lagi pertanyaannya? oh berarti boleh ya pakai gitu. Boleh lah. Pak mau nanya lagi Pak, itu untuk yang apa itu kolom-kolomnya punya saya kan kualitatif. Nah, jadi kayak pakai variabel S. Nah, untuk rancangan bagiannya itu kayak gimana, Pak? Yang dibahas itu strategi pemasarannya, yang isi-isinya itu pakai pengembangan pelanggan gitu. Iyalah, iya benar. Ya enggak, kalau kamu kan pengembangan pelanggan sama apa satu lagi tuh. Strategi pemasaran sama pengembangan pelanggan. Jadi kayak
Itu masuk ke manajemen pemasaran juga sebenarnya, sama manajemen pelayanan sih. Ya, bener gak? CRM, Customer Relationship Management, hubungan antar pelanggan. Masuk gak sih CRM itu di dalam manajemen pemasaran? Saya tanya dulu tuh. CRM masuk gak ke dalam manajemen pemasaran? Kayaknya masuk deh, Pak. Ya masuk lah. Di manajemen kan ada evaluasi. Evaluasinya bisa dari Customer Relationship Managementnya seperti apa gitu. Iya, kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, jadi mulai dari grand theory Anda menjelaskan di 21.1. Terus 21.2 middle teorinya. Nah, baru 21.3 Anda jelaskan apa di variabelnya. Jangan lupa jelasin dimensi dan indikator. Pak, dimensi dan indikator nyarinya gimana? Ya, yang gampang aja udah tulis indikator brand awareness apa gitu. Google. Nah, di Google, habis dari Google masuk ke jurnalnya kan. Kan saya suruh tuh 10 apa 10 jurnal minimal. Makanya di situ kan udah ada ya di RMC kan juga kalau nggak salah ada poin indikator. Kalian seharusnya sudah nulis jadi udah nggak perlu pusing lagi pas ngerjain bab 2 nanyain indikatornya apa aja, ini apa aja gitu. Ya tinggal dilihat indikator misalkan word of mouth itu apa aja ada 5 misalkan. Nah, masing-masing indikator itu didefinisikan apa, ini tuh apa gitu. Oke? Aman 2.1. Pak, mau tanya, Pak. Nah, eh kan kalau menurut judul saya berarti apply teorinya itu dari sistem informasi manajemen. Terus ter sistem informasi terhadap kepuasan pengguna, informasi variabelnya masuknya middle apa grand? middle ya. Masuknya middle kayaknya, Jess. Tetap grand teorinya manajemen kan? Oh, Kan grand teorinya manajemen, iya, middle-nya sistem informasi. Atau iya, ada sistem informasi manajemen. sistem informasi aja. Jadi pertama kamu jelasin manajemen, kedua sistem informasi. Sistem informasi itu apa sih gitu. Dijelaskan. Bla 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 bla. Nah, di dalam sistem informasi itu ada apa saja gitu kan. Kalau di sini kan manajemen pemasaran, ada pemasaran itu apa, manajemen pemasaran itu apa, bauran pemasaran itu apa. Berarti kalau di sistem informasi jelasin dulu sistem informasi itu apa. Terus yang kedua itu ya ininya apa gitu. Ya kamu carilah. Nah, carinya gimana? Ya carinya dibaca jurnalnya. Di jurnal Kalau seperti di apply teorinya berarti ya itu empat itu kualitas sistem, kualitas inovasi ya, eh, kualitas inovasi sistem ya kualitas informasi sama kualitas sama pelayanan kualitas terhadap pelayanan. kepuasan pengguna. Nah, jadi di sininya nih kepuasan pengguna nih berarti ya. Jadi Y-nya kamu kan kepuasan pengguna. Ya, Nah, jadi 3 X-nya itu X1 apa kualitas ini, X2 kualitas ini, X3 kualitas ini gitu. Nah, itu apply teorinya. Nah, kamu juga harus menjelaskan indikatornya. Indikator dari kualitas ini tuh apa? Indikator dari kualitas ini apa? Itu sebagai apa? Buat apa? Buat ngukur nanti di kuesioner kamu gitu. Bapak mau tanya, itu yang apply teori itu kan ada bauran pemasaran, berarti punya saya juga pakainya bauran pemasaran, Pak. Bisa aja masuk kemana coba kalau eh, apa punya kamu masuk kemana coba? Erat kaitannya sama apa coba? Brand experience, brand ambassador. Erat kaitannya sama apa coba? Pemasaran. Pemasaran, bauran pemasarannya apa? Erat kaitannya sama 4P-nya di mana gitu loh. Di mana? Kemarin kan saya udah jelasin brand experience itu erat kaitannya mungkin dari tempatnya, dari ininya. Brand experience bisa masuk dari place-nya. Brand ambassador dari apa? Promosikan.
Ya masukin bauran pemasaran juga. Ya nggak? Hah? Iya, Woi, Pak. ya iya, masuk juga. Ini kamu kan gampang tinggalin. Apalagi sia-sika nih. Kayaknya judulnya ini ya, Des, ya. Kemarin ya. Yang saya ini ya. Yes. Oi, iya Pak. Iya, kayak gini ya. Jadi cari tuh. Ada lagi pertanyaan sebelum masuk dua-dua. Ini nanti yang dimasukin bukan bauran pemasaran, tapi kayak misalnya, Bauran eh pemasaran itu untuk menjelaskan middle teorinya juga. Tetap kalian tulis bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu oh jadi adalah nggak usah spesifik gitu Pak. Kalau spesifik misalnya promotion. apply teorinya, Jeng. Oke, Jadi bauran pemasaran ya kalian jelasin dulu bauran pemasaran itu apa, terdiri dari apa, begitu di kajian teori. oke. Ya, ini teruntuk yang keputusan pembelian ya. Kalian wajib masukin jurnal saya ya. Jadi ada satu citasi gitu di dalam skripsi kalian kan nggak apa kan nggak jauh kan ini saya keputusan pembelian kan bisa diambil tuh variabelnya gitu. Tapi biasanya saya ada word of mouth gitu kan, brand awareness, brand image gitu. Itu bisa dimasukin ya di dalam jurnalnya. Udah ya selesai nih ngomongin grand theory, middle theory, micro atau apply theory. Udah apa? Udah apa? Udah paham? Paham? Paham. Oke. Nah, sekarang masuk ke kajian penelitian relevan. Nah, siapkan minimal 5 penelitian terdahulu. Pak, sama nggak sama penelitian yang ada di atas latar belakang? Ya ngapain sama? Makanya di awal saya suruh 10 penelitian terdahulu. Karena di bab 2, nah ini, silahkan Anda buat tabel seperti ini. Nomor, penulis, judul, variabel, metode penelitian, sama hasil penelitiannya. Ya, nah, terus jelaskan lagi di bawah. Ya, ini bisa nih tabelnya dulu di atas gitu atau enggak penjelasannya dulu baru tabel gitu ya. Jadi bisa dibalik nih. Nah, jelaskan lagi kalau saya biasanya tabelnya dulu terus penjelasannya di bawah ya. Jelaskan lagi di bawah, jangan cuma memaparkan, tapi pertegas dengan penelitian kamu. Nanti terlihat nih, ada novelty apa yang ada di penelitian kamu. Jadi kamu bisa jawab novelty-nya kalau ditanya. Itu udah pasti keluar. Kebaruannya apa, ininya apa gitu. Nah, ini dikaitkan sama penelitian terdahulu. Pak, penelitian terdahulu nyarinya yang semuanya harus signifikan aja ya, Pak? Enggak. Jadi carian signifikan dan tidak signifikan ya untuk yang ini ya, yang untuk kuantitatif ya. Kalau kualitatif saya belum baca. Eh, si Misda sama si Adi kalau ngomongin apa? Tapi sama aja sih ya, maksudnya kalian tetap bikin kayak gini ya. Jadi akan ada novelty kebaruan gitu. Nanti mungkin bedanya ya di hipotesis itu gitu. Ada pertanyaan nggak? Ini gampang ya. Jadi kan di RMC sebenarnya kan udah kayak gini nih. Kalian tinggal copy paste aja. Tapi harus yang benar gitu. Jangan yang nggak benar ya. Nanti nggak keluar tuh novelty-nya. Novelty ya. Gimana Pak cari cara cari novelty? Ya dibaca. Novelty itu sama kayak ini ya. Jadi dimulai dari research gap-nya apa. Kemarin kan ada berapa research gap? Pak. Hmm, what? Nih ya, gap tuh ya. Ada theoretical evidence, population, empirical, knowledge gap, methodological gap. Nah, ya. Jadi bisa dari sini nih. Gitu. Oke? Dari RMC sebenarnya tinggal copy paste. Jelas.
Udah gampang, bisa ngerjain apa bab 2 selesai ya di dua kajian penelitian relevan ini ya. Jangan cuma lagi-lagi nih, jangan cuma memaparkan tapi pertegas dengan penelitian kamu ya. Dari research gap kamu nanti lahir novelty. Mungkin variabelnya berbeda atau enggak metodenya berbeda gitu kan. Ada kebaruan apa lagi gitu. Udah aman? Pak, mau tanya, Pak. Pas Apa? Itu untuk penelitian terdahulu maksimalnya berapa? Atau minimalnya gitu? 5 aja 5. Oh, 5 aja. Baik, Pak. Ya. Terima Terus ada lagi? pas saya juga mau nanya Pak, Hmm. itu kan punya saya kuali. Nah, Hmm. untuk kajian penelitian penelitian yang relevannya itu nanti bisa nggak Pak? Bisa atau enggak dicampur kuanti sama kuali atau kuali aja gitu? Wali aja. Buat apa nyampurin kuanti? Nanti kamu sendiri yang bermasalah. Ini gini ya. Kalau kalian tidak mendengarkan dosen bimbing kalian, kalian sendiri yang bermasalah. Serius dah. Ya, ini kan ibarat gini ya. Ini kan tulisan kalian gitu kan. Terus ada pembimbing, ada dosen pembimbing, terus dibimbing. Tapi kalau misalnya kaliannya eh, tidak mengikuti bimbing ya bye-bye aja di pas sempro dan di ini gitu. Kan dari awal udah saya bilang eh, lurus-lurus aja lah. Kalau misalnya suruh revisi revisi, udah yain aja. Kan sampai 6 bulan doang kok. Ntar ada penguji lagi tuh, ya. Ntar ada penguji, ada 3 lagi tuh ya suruh revisi. Kalau misalnya kalau sama saya kan, ya itu kan udah saya revisi juga gitu sampai sempro. Paling nanti revisiannya dari si penguji, gitu. Penguji 2. Aman? Udah? 2.2 kajian kasih, Pak. ya, udah ya. Jadi nanti kalian jangan cuma memaparkan tapi pertegas penelitian kamu tuh apa sih uniqueness-nya, apa sih bedanya, apa sih state of the art-nya. Nah, jadi kalau kamu ditanya udah paham tuh ada state of the art di penelitian kamu, ada novelty di penelitian kamu gitu. Lanjut ke kerangka pemikiran ya. Jadi kerangka pemikiran bikinnya gimana? Uraian kerangka pola pikir, alur, ya. Jadi alur nih, ada alurnya. Kerangka pemikiran itu nggak langsung jebret X1 dari mana, gitu kan. Jadi ada pola pikir, ada alurnya. Kalian mengerjakan ini, Mas. Ya, mulai bisa dari fenomena. Kalau misalnya fenomena yang nggak mau dipakai, silahkan dibuang, gitu ya. Mulainya dari objek penelitian. Nah, objek penelitiannya apa, gitu kan. Terus di bawahnya masalahnya apa, gitu. Terus lagi solusinya yang Anda tawarkan apa gitu. Terus alat analisisnya apa. Baru masuk ke X1 ditulis indikatornya. X2 ditulis indikatornya. Y ditulis indikatornya. Gitu. Bikin kerangka berpikir. Jadi mulai dari fenomena bisa, oh ada fenomena Korean Wave. Nah gitu kan, terus masuk ke objek penelitian, oh berpengaruh nggak sih terhadap promosi gitu kan? Atau enggak brand dijadikan brand ambassador si brand experience sama brand experience-nya apa nih objek penelitian kamunya terhadap keputusan pembelian misalkan. Terus masalahnya apa? Oh ternyata dari apa promosi itu penjualannya naik gitu kan atau enggak penjualannya turun atau gimana lah masalahnya ya. Itu kan kalian sendiri yang paham sama tulisan kalian gitu ya. Terus solusinya apa yang Anda tawarkan? Solusi itu ternyata ada masalah ini, oh perlu dianalisis nih, pakai ini gitu. Terus alat analisisnya apa? Nah, kalau misalkan kalian rata-rata kan X1, X2, berarti kan alat analisisnya adalah analisis regresi berganda gitu kan. Nah, baru masuk ke variabelnya, variabel 1 sama variabel 2 dan indikator. Nah, gitu ya. Paham?
Udah ngerti kan? Insya Ini kan Allah. kalian udah belajar juga di metodologi. Ini kan saya cuma ngulang doang. Ya kan? Udah belajar kan? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang pertanyaan penelitian. Ya, kedua empat. Jadi hipotesis itu jawaban sementara yang diuji kebenarannya. Dibentuk dari penelitian terdahulu yang signifikan dan tidak signifikan. Jadi di sini ada H1 brand awareness berpengaruh signifikan terhadap putusan pemilihan. H2 EWOM berpengaruh signifikan terhadap putusan. 24 langsung begini. Udah benar atau salah? Benar atau salah? Salah. Salah kenapa? Nggak tahu. Nah, ini nggak ada arah penelitiannya ya kalau langsung kayak begini. Yang kedua ini udah benar cuman kurang tepat ya. Jadi bikinnya itu untuk apa pertanyaan penelitian atau hipotesis penelitian. Yang pertama kita tadi lo, ntar bikin bingung lagi, hapus saja. Ini kok 21 lagi sih? 24 ya, 24 hipotesis penelitian. Berarti ini 241. Nah, jadi 241-nya adalah kalian ngubungin satu-satu variabel dulu. Misalkan hubungan brand awareness dan keputusan pembelian itu apa. Nah, nah kalian jelasin nih middle teorinya ya dari yang ke atas dulu awal-awal tuh middle teorinya. Nah, teori manajemen masalah itu seperti ini gitu kan. Nah, terus lalu kaitkan dengan applied teori. Nah, applied teori yang dipakai adalah brand awareness. Brand awareness itu apa? Bla 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 bla. Lalu kaitkan di penelitian terdahulu ya baru Anda buat hipotesisnya sehingga hipotesis yang dibuat adalah di, jadi ini kalimat terakhir nih misalkan sehingga hipotesis ini dibuat adalah H1 diduga brand awareness berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian misalkan kayak gitu ya jadi buat dulu eh, apa ya narasinya begitupun nanti di 2.42 gitu kan hubungan EWOM dan keputusan pembelian. Bikin dulu narasinya dari middle theory sama dikaitkan ke eh, apa apply teorinya lalu masuk ke penelitian terdahulu. Makanya di ini penelitian terdahulu ini ya yang di hipotesis ini make penelitian yang ada di sini ya. 5 penelitian ini ya yang di 2.2 gitu. Nah, sama nanti yang ketiga adalah hubungan brand awareness dan EWOM terhadap keputusan pembelian. Gitu. Lalu lahirlah hipotesis lagi. Gitu. Ada pertanyaan? Udah tuh, ya kan selesai bab 2. Minggu selesai ya. Minggu ini berarti bab ini tanggal 8 Februari. Tuh, selesai bab 2. Nanti pas akhir Februari udah selesai bab 3 tinggal sempro ya. Maret sempro. Udah jadwalin satu-satu. Tuh. Enak kan? Udah sempro tinggal pembahasan nyari ke lapangan deh. Gitu. Ada pertanyaan? Belum. Udah ya. Berarti aman ya. Ngerti semua kan? Insya Allah, Pak. Kalau pusing, Pak. Jangan pusing lah. Dikerjain bukan pusing. Apain? Iya, Pak, dikerjain biarpun pusing. Jadi Eh, jadi
targetnya pokoknya Maret itu kalian semua udah selesai sentro, jangan sampai ada yang ketinggalan. Saya nggak mau lah kalau ada yang ketinggalan. Doain ya, Pak. Doa nggak cukup, harus dikerjain. Min- Usaha minta sampai restu, ada. Pak. Iya, sambil minta restu. Terus ke siapa? Ngapain minta restu saya, minta restu orang tua lah. Iya, Ya, Pak, selain restu orang tua. ya pokoknya pokoknya Februari ini selesai lah. Minggu cukup lah bab 2 terus bab 3. Insya Udah. Allah, Pak. Iya, udah. Mau ngapain lagi? Emang. Kalau kalian gak gerak-gerak ya nggak bakal selesai. Pokoknya 12 ini harus lulus di tahun ini. Jangan sampai nunggu-nunggu ya. Si Adi nih, Adi juga belum nih. Budi, Budi itu termasuk, kamu termasuk minim lah ya revisiannya ya. Lanjut di bab 2 juga, buat kalau si Sarlina sebenarnya ada kata-kata yang nggak usah kamu ini, nggak usah kamu apa, nggak usah kamu pakai gitu, dibuang aja gitu. Baik, Rizka Pak. mana? Rizka nggak ada Rizka. Ada, Pak. Oh ada Rizka. Nah Rizka juga ya. Saya belum, ntar lah periksanya saya liburan dulu atau masa nggak bisa liburan. Pokoknya sekarang Yap. ah, kerjain bab duanya ya. Pak, Bab dua bertanya Pak, apa aja? Eh, untuk yang kemarin kan saya ada revisian, Bapak kasih catatan dijembatani dulu kalimatnya untuk memasuki paragraf berikutnya gitu. Nah, Hmm. eh, yang dimaksud menjembatani itu harus satu paragraf juga atau boleh satu kalimat aja, Pak? Ya pokoknya nggak perlu satu paragraf tapi masuk gitu. Harus ada ya kan. Nih gini, eh, kamu mau kemana ya? Contohnya apa ya? Ya pokoknya ibaratnya harus ada kata-kata yang nggak tahu, yang nggak langsung masuk ke situ. Tahu-tahu kan misalkan kamu lagi mau bangun rumah gitu kan, kan mulainya nggak langsung dari genteng kan. Kalau mulai dari genteng kan nggak bisa tuh, harus ada ngapaknya dulu, setelah tapaknya ditapakin lagi, nggak bisa langsung loncat gitu tek lah. Ini dari ini di bahasan ininya apa nih kok langsung membahas ini gitu kan. Nah, intinya kamu buat bagus gitu, kamu buat enak dibaca gitu. Jadi orang tuh pas ngebaca paham gitu, oh maksudnya dia mau ke sini nih gitu. Jembatan itu seperti itu. Oke, Pak. Di Retno ya, Retno sama Rahayu lah ya, dia udah bisa tuh bikin jembatan. Kayaknya kalau dilantik sama Pak Presiden udah bisa dia bikin jembatan di Staben. Retno sama Rahayu udah bisa tuh ya, ya mungkin bisa sharing lah sama Retno sama Rahayu kalau masih apa bingung masalah jembatan. Ada lagi? Oh iya, saya nggak mau ya misalkan ujuk-ujuk tahu-tahu datang mendekati saya di Maret itu kalian belum ini ya, belum apa, tahu-tahu ngilang nih, nggak ada kerjaannya sama sekali, nggak ada insight-nya sama sekali, nggak ada revisian sama sekali, tahu-tahu datang saya sih nggak bakal nerima sih. Kalian udah pasti tuh kalau misalkan eh, pas Maret itu kalian baru datang, ya udah, saya nggak mau nerima gitu. Udah pasti ulang tahun berikutnya aja. Atau enggak cari yang lain. Makanya di sini kan ya jarang-jarang kalian dosennya ngegeber-geber. Iya nggak? Hah? Betul, betul, Pak. Itu dosennya yang ngegeber-geber kalian. Ya emang harus digituin ya. Kalau kalian mau ngapain lagi sih? Maksud saya 4 tahun di sini kelamaan. Mau ngapain lagi kalau misalnya kalian ngulang lagi masalah beginian dong, orang skripsi nulis doang kok. Kan udah dikasih tuh kerangka-kerangkanya begini begini begini. Udah tulis saja. Tadi juga revisi revisi kita tahu sempro gitu kan. Ya kalian aja kan haho haho tahu-tahu lulus gitu kan.
Ada lagi nggak? Udah nih selesai nih ya. 24. Udah sampai situ aja. Jadi di apa? Di ininya kan 21, 22, 23, 24. Ya ikutin aja gaya selingkuhnya si Stubborn. Kalau bisa ya itu. Jadi buat permudah nih. Kalian tuh kalau misalkan apa nulis referensi pakai Mendeley. Pak gimana caranya? Banyak banget caranya di YouTube. Kalian belajar lah, buka YouTube-nya. Itu buat apa Pak? Nanti buat daftar pustaka. Kalian udah nggak pusing lagi mikirin. Jadi pas diklik daftar pustaka udah langsung brek aja gitu. Terus sekarang emang juga ya pakai Mendeley udah wajib lah gitu. Ya, terus satu lagi. Nanti sebelum sempro harus ada cek plagiasi. Ya, kalau misalnya hasilnya lebih dari 30%, ya kalian harus parafrase. Ya, kalau misalnya 31% tetap harus diparafrase. Jadi 30% ke bawah baru nggak apa-apa. Ada lagi pertanyaan? Baik, Pak. Udah ya? Lanjut, Pak. Kita apa? Udah kan sampai 24 doang. Nanti kalau misalnya bab 3 ya bab 3. Ini kan bab 2 dulu ya. Bab satu juga kan masih ada revisiannya. Kalau bab satu udah selesai semua, bab 2 nih seminggu nih kerjain ya. Yang udah lanjut bab 2 sekaligus lah. Sekaligus kalian yang masih revisi bab satu, bab 2-nya juga dikerjain. Kan udah punya apa? Udah punya pandangannya nih kalau kajian teori itu gimana, grand teorinya sampai ke nentuin hipotesisnya gimana. Oke, udah ya. Semangat, jangan kendor. Februari ini udah selesai bab 3 lah ya. Baru tanggal 8. Tanggal 28 selesai lah. 29 sekarang. Oh, sampai 29 nih. 29 Februari selesai. Oke, deal semuanya? Oke, Pak. Siap, Pak. Oke, yaudah ya. Selamat berlibur dan selamat mengerjakan skripsinya. Sampai Oke, jumpa. makasih Pak. Dan Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.